Halo anak-anak kelas 5 SD Santo Markus 1. Apa kabar? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan kembali belajar matematika. Matematika itu pembelajaran yang sangat menyenangkan dan mengasihkan. Hari ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu tentang perbandingan. Di bab 3 ini, materinya yang pertama, perbandingan antara jarak dengan waktu pada kecepatan. Yang kedua, perbandingan antara volume dan waktu pada debit. Dan kita nanti akan belajar juga pemahaman apa itu perbandingan. Ayo kita belajar sama-sama. Apakah kamu sudah siap? Are you ready? Let's go. Yang pertama, kita lihat pada gambar di samping. Ya. Banyak kucing pada gambar di samping adalah 8. Banyak tupai ada 12. Lalu, banyak kucing dan tupai itu kita jumlahkan. 8 ditambah 12 hasilnya adalah 20. Pintar. Perbandingan banyak kucing terhadap banyak tupai yaitu kucing berbanding dengan tupai adalah kucingnya tadi ada berapa? 8, tupainya 12. Jadi 8 berbanding 12. Jika perbandingan banyak kucing terhadap banyak kucing dan tupai yaitu berarti kucing berbanding kucing tambah tupai. Ya, kucingnya tadi 8, kucing tambah tupainya 12. Berarti 8 berbanding 20. Ya, karena kucing dan tupai kita tambahkan. Kemudian perbandingan banyak tupai terhadap banyak kucing dan tupai yaitu banyak tupai berbanding kucing tambah tupai. Tupainya tadi ada 12. Lalu kucing tambah tupai 20. Berarti 12 berbanding 20. Ayo sekarang kita lengkapi perbandingan berikut. Kalian buka buku pena halaman 59. Sudah dibuka? Ya, sekarang kita kerjakan sama-sama ya. Yang nomor 1, perbandingan banyak topi terhadap jumlah tas dan topi adalah banyak topi ada 4, tasnya ada 3. Jadi jumlah tas dan topi 7. Berarti banyak topinya 4, lalu jumlahnya 7. Berarti 4 berbanding 7. Kemudian kita lihat nomor 2. Di nomor 2, di sini perbandingan banyak sepeda terhadap jumlah semua kendaraan. Sepedanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sepedanya 9. Ini ada gambar Vespa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti sepedanya ada 9. Kemudian jumlah sepeda dan Vespa ada 15. Berarti 9 berbanding 15. Nomor 3. Perbandingan banyak jeruk terhadap jumlah apel dan jeruk. Ya. Banyak jeruk ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Banyak apelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kalau dijumlahkan apel dan jeruk
9 tambah 7, 16. Berarti perbandingan jeruknya tadi jadi 7 berbanding 16. Nomor 4, perbandingan banyak kaos terhadap banyak kaos dan rok. Berarti kita hitung kaosnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kaosnya 24. Roknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti kaosnya 24, roknya ada 20. Di sini perbandingan kaos. Berarti 24 berbanding jumlahnya tadi berapa? 20 tambah 24, 44. Jadi perbandingannya 24 berbanding 44. Sekarang nomor 5. Perbandingan banyak tomat terhadap banyak stroberi adalah, kita hitung sama-sama. Banyak stroberinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti kita kalikan 2. Karena sejajar ya. Berarti 18 kali 2, 36. Lalu banyak tomatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti karena sejajar kalikan 2. Berarti 12. Berarti perbandingan banyak tomat terhadap banyak stroberi adalah, tadi tomatnya 12, stroberinya 36. Berarti 12 berbanding 36. Kita lanjut ke halaman 61. Kita bahas nomor 1. Isilah titik-titik berdasarkan hasil pengukuran berat berikut. Berarti berat kolnya ada 1 kilo, berat labunya ada 4 kilo. Perbandingan berat kol dengan berat labu adalah, berarti kolnya 1, labunya 4. Jadi 1 banding 4. Pintar. Lalu perbandingan berat labu dengan berat kol. Berarti labunya 4, kolnya 1 kilo. Berarti 4 berbanding 1. Nomor 2, isilah titik-titik berdasarkan hasil pengukuran panjang berikut. Di sini ada gunting, panjangnya 15 cm, lalu ikat pinggang, panjangnya 105 cm. Berarti perbandingan banyak gunting terhadap ikat pinggang adalah, panjang gunting ya, maaf. Perbandingan panjang gunting dengan ikat pinggang adalah, ya pintar. Berarti 15 berbanding 105. Lalu perbandingan panjang ikat pinggang dengan gunting adalah, tinggal dibalik. Ya, karena ditanya ikat pinggang terlebih dahulu. Berarti 105 berbanding 15. Pintar. Lanjut, kita ke nomor 3. Lengkapi perbandingan banyak benda berikut. Di sini burung dengan kupu-kupu. Burung dengan kupu-kupu, ya. Kalau kita hitung, burungnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kupu-kupunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10. Kenapa di sini kok 1 berbanding 2 ya? Ya, Bapak akan jelaskan. Ya, lihat. Tadi burungnya ada 5. Kupu-kupunya 10. Ya, perbandingan boleh kita sederhanakan. Caranya berarti 5 kita bagi dengan 5 berbanding 10 kita bagi juga dengan 5. Jadi sebelah dibagi 5, sebelahnya lagi juga dibagi 5. Hasilnya adalah 1 berbanding 2. Berarti 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2. Ya. Ini caranya disederhanakan untuk perbandingannya. Kemudian kita lihat sapi dengan ikan. Nah, sapinya
Ini ada 1, 2. Ikannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 berbanding 8. Kalau kita sederhanakan berapa? Ya, pintar. 1 berbanding 4. Kemudian ayam dengan sapi. Ayam, nah sini ada ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayamnya 6, sapinya 2. Yang ditanya berarti 6 dulu. 6 berbanding 2. Kalau kita sederhanakan berapa? Ya, pintar. 3 berbanding 1. Kemudian kupu-kupu dengan ayam. Ya, tadi kupu-kupunya 10, ayamnya 6. Berarti 10 berbanding 6. Kalau kita sederhanakan berapa? Ya, benar. 5 berbanding 3. Ya, karena kita bagi 2. Kemudian ikan dengan kupu-kupu. Ikannya tadi ada 8. Kupu-kupunya ada 10. Berarti 8 berbanding 10. Ya, kita bagi 2. Sebelah dibagi 2, sebelahnya lagi kita bagi 2. Hasilnya berapa? Ya, pintar. 4 berbanding 5. Ya, sampai sini sudah jelas ya. Ini konsep pemahaman untuk perbandingan. Nanti bukunya sambil kalian isi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan belajar perbandingan antara jarak dengan waktu pada kecepatan. Jadi, kita akan belajar tentang kecepatan hari ini. Kecepatan itu dipandang sebagai perbandingan jarak dan waktu. Rumus untuk menentukan kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, jarak dibagi waktu. Satuan kecepatan. Satuan kecepatan diturunkan dari satuan jarak dan waktu. Satuan jarak. Satuan jarak pada dasarnya adalah satuan panjang. Satuan jarak yang sering digunakan adalah kilometer dan meter. Ya, satuan panjang kalian masih apa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter, milimeter. Tapi yang sering digunakan adalah kilometer dan meter. Satuan waktu. Satuan waktu yang umum digunakan adalah jam, menit, dan detik. Ya, satuan jam itu satuan waktu, jam, menit, dan detik. Kemudian satuan kecepatan. Satuan kecepatan itu jadi turunan, tadi kan diturunkan dari jarak dan waktu. Berarti satuan kecepatan adalah kilometer per jam, bisa juga meter per menit, atau bisa juga meter per detik. Ya, nanti tergantung soal yang akan diberikan. Jadi ini satuan kecepatannya. Kemudian di sini Bapak punya contoh soal. Pak Erik berkendara dari Jogja ke Solo yang berjarak 60 km dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatan kendaraan Pak Erik? Berarti penyelesaiannya adalah yang pertama kita cari. Yang diketahui adalah jarak 60 km. Waktunya 2 jam. Berarti kita akan tulis dulu rumus kecepatannya. Rumus kecepatan adalah jarak bagi waktu. Berarti hasilnya adalah jaraknya 60 dibagi 2. Sama dengan 30. Jadi kecepatan kendaraan Pak Erik adalah 30. Jangan lupa satuannya. Satuannya apa tadi? Ya, benar. Satuannya kilometer per jam.
Nomor 2. Mobil ambulan mengantar pasien COVID-19 ke rumah sakit dalam waktu 30 menit. Dengan jarak 3,3 km. Hitunglah kecepatan mobil ambulan tersebut. Berarti penyelesaiannya kita cari dulu yang diketahui apa? Waktunya 30 menit. Jaraknya 3,3 km. Nah, ini kita ubah dulu ya menjadi meter. Jadi, kilometer ke meter itu dikali 1000. Ya, jadi hasilnya 3.300 meter. Kemudian, kalau sudah kita ketahui, berarti kita tinggal tuliskan rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Kita hitung sama-sama, berarti 3.300 dibagi 30. Hasilnya adalah, ya benar, 110. Jadi kecepatan mobil ambulan adalah 110. Satuannya apa? Yang tadi kita sudah ubah menjadi meter per menit. Sampai sini kalian sudah jelas ya cara mencari kecepatan. Kita akan lanjut ke perbandingan tentang jarak dan waktu pada kecepatan. Perhatikan tabel berikut ya. Di sini ada tabel dengan jarak 60 km. Waktu yang ditempuh adalah 2 jam. Jadi, kecepatannya adalah 60 bagi 2 sama dengan 30. Satuannya berarti kilometer per jam. Kemudian, di sini ada juga jarak 90. Ya, 90 kilometer. Waktunya adalah 3 jam. Lalu untuk kecepatannya 90 dibagi 3 hasilnya 30 km per jam. Kita lihat sama-sama. Di sini ya kecepatannya berarti sama ya. Tapi waktu dan jaraknya itu berbeda. Jadi kita buat tabel seperti ini. Jarak A dan C, lalu waktunya B dan D. Nah, kita dapat buat bentuk perbandingannya. Bentuk perbandingannya yaitu berarti 60 berbanding 2 sama dengan 90 berbanding 3. Ya, kalau kita buat perbandingannya 60 berbanding 2 sama dengan 90 berbanding 3. Kenapa sama dengannya seperti ini? Karena sama-sama kecepatannya adalah 30. Ya, jadi dibuatnya seperti ini perbandingannya, bentuk perbandingan. Kemudian jika kita ubah menjadi huruf, berarti A banding B sama dengan C banding D. Ya, di sini A banding B, C-nya berbanding D karena kita ubah yang dari sini menjadi D ya. Kemudian bentuk perkaliannya ya kita bisa ubah juga dari perbandingan kita ubah menjadi bentuk perkalian. Berarti 60 dikali 3 itu sama dengan 2 dikali 90 ya. Karena apa? 60 kita kali 3 itu hasilnya 180. Itu sama dengan 2 kali 90 itu 180. Berarti kan sama-sama 180. Caranya adalah kita buat ini perkaliannya menjadi silang. A. Ya, kita buatnya seperti ini. Jadi A
dikali D, yang B-nya dikali C. Ya, kita lihat dari tabel ini. Jadi, perbandingan dan bentuk perkalian didapat dari hasil tabel yang sudah ditampilkan. Sudah jelas ya? Jadi, kesimpulannya, tadi A banding B sama dengan C banding D. Kalau bentuk perkaliannya, A kali D sama dengan B kali C. Sekarang cara mencari A. Nah, jika yang ditanya A-nya, berarti kita buat rumusnya seperti ini. B dikali C dibagi atau per D. Ya. Lalu kalau mencari B, sama dengan, berarti A dikali D per C. Kalau mencari C, berarti A dikali D per B. Kalau mencari D, berarti B dikali C per A. Ini kalian harus ingat ya, karena nanti kalian lebih mudah dan cepat untuk mengerjakan soal-soal jika nanti ditanya yang A atau B atau C-nya atau D-nya. Ya, kita akan belajar. Yuk, Bapak punya contoh soal. Kita akan belajar di contoh soal berikut. Tabel berikut menunjukkan hubungan jarak dan lama waktu kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap. Lengkapi tabel berikut. Nah, di sini ada tabel. Jaraknya 40 km, waktunya 2 jam. Di sini ada jarak 60 km, waktunya berapa jam? Yang ditanya adalah, berarti 60 km, waktunya berapa jam? Ya, sekarang kita akan selesaikan sama-sama. Langkah awal adalah, kita akan buat perbandingannya. Kalian ingat tadi, A banding B sama dengan C banding D. Berarti kita buat seperti ini. 40 berbanding 2 sama dengan 60 berbanding D. Ya, yang ditanya berarti D-nya. Berarti kita ubah menjadi perkalian. Agar apa? Agar kita lebih mudah dalam mengerjakan. 40 tadi kita ubah dulu ya. Kalian ingat-ingat kembali tadi perbandingannya. Berarti kalau diubah menjadi perkalian adalah A kita kali D sama dengan B dikali C. Berarti 40 kita kali D, karena belum diketahui, sama dengan 2 dikali 60. Ya, setelah itu baru kita hitung sama-sama untuk mencari D. Kalian pasti masih ingat, mencari D berarti tadi B dikali C per berapa? Ya, benar, per A. Berarti kita masukkan angkanya, berarti 2 dikali 60 per 40. Ya, ini Bapak beritahu ya. Kalau kalian sudah membuat perbandingan perkalian, cara mencari D-nya sebenarnya mudah. Kalian lihat aja, 2 dikali 60, ya kan? Baru per, nah, berarti pembaginya adalah yang sebelahnya, yang ini 40. Ya, kan kalian sudah lihat kan? Jadi 2 kali 60 per 40. Berarti 40 ini kita taruh di bawah. Yang perkalian ini kita taruh di atas. Ya, kalau yang dikali dengan yang belum diketahui atau nanti ABCD-nya, berarti yang pengali ini kita taruh di bawah. Ya, kalian ingat baik-baik ya, nanti cara menyelesaikannya. Yuk kita lanjutkan.
Kalau sudah seperti ini, ya kita hitung. D sama dengan, berarti 120 per 40. Lalu kita akan hitung 120 dibagi 40, hasilnya adalah berapa? 3. Berarti di pada tabel kita isi adalah 3. Berarti dalam jarak 60 km, itu waktu yang ditempuh adalah 3 jam. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tabel berikut menunjukkan hubungan jarak dan lama waktu kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap. Lengkapi tabel berikut. Jadi ini kecepatannya tetap. Nah, ini jaraknya 40, waktunya 2 jam. Nah, kalau dalam waktu 3 jam, berarti itu jaraknya berapa yang ditempuh oleh kendaraan tersebut? Ayo kita selesaikan sama-sama. Berarti kita buat dulu perbandingannya. Berarti 40 berbanding 2 sama dengan C berbanding 3. Ya. Kalian tadi masih ingat A, B, C, D. Berarti yang ditanya adalah C. Ya, berarti 40 banding 2 sama dengan C banding 3. Kalau sudah seperti ini kita buat perkaliannya. Berarti perkaliannya, ya, kalian tinggal lihat saja. Berarti 40 kita kali 3, ya kan? Berarti yang 2 kita kalikan dengan C. Jadi seperti ini ya. 40 kali 3 sama dengan 2 dikali C. Nah, yang ditanya adalah C-nya. Berarti C sama dengan, sama seperti kita mengerjakan yang soal sebelumnya. Berarti 40 dikali 3, ya, per berapa? 2. Pintar. Ya, 2 yang ini kita taruh di bawah. Ya, pintar. Berarti C sama dengan 40 kali 3 dibagi 2. Kita hitung sama-sama. 40 kali 3, 120. Berarti per 2. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan adalah 60. Ya, jadi itu caranya. Berarti di tabel adalah hasilnya 60. Soal nomor 3. 2 buah ambulan mengantarkan pasien positif COVID-19 ke Rumah Sakit St. Carolus dengan kecepatan yang sama. Jadi melaju dengan kecepatan yang sama. Jarak rumah pasien A ke Rumah Sakit St. Carolus adalah 600 meter. Ditempuh dalam waktu 10 menit. Tentukan jarak rumah pasien B ke Rumah Sakit St. Carolus jika waktu yang ditempuh ambulan adalah 20 menit untuk sampai ke Rumah Sakit St. Carolus. Berarti langkah awal adalah agar kita lebih mudah mengerjakannya. Yang pertama adalah kalian buat tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini ya, agar nanti lebih mudah mengerjakannya. Berarti jarak 600 meter itu ditempuh dalam waktu 10 menit. Nah, kalau waktu 20 menit, berarti jaraknya berapa ya? Ya, yang berikutnya adalah kita buat perbandingannya. Berarti 600 berbanding 10 sama dengan C berbanding 20. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. Berarti 60 dikali 20 sama dengan 10 dikalikan C. Berarti C-nya sama dengan berapa? Ya, benar. 600 dikali 20 per 10. Sama dengan, berarti berapa? 12.000 per 10. Berarti C-nya sama dengan 1.200
meter. Jadi, jarak rumah pasien B ke rumah sakit St. Carolus adalah 1200 meter. Mudah kan mencarinya kan? Ya, nanti kalau kalian mendapatkan soal cerita seperti ini, langkah-langkahnya harus kalian ikuti ya. Semoga penjelasan dari Bapak dapat kalian pahami. Karena kita akan lanjut ke materi tentang debit. Sekarang perbandingan antara volume dan dengan waktu pada debit. Debit dipandang sebagai perbandingan volume dan waktu. Rumus untuk menentukan debit adalah debit sama dengan volume per waktu atau berbanding dengan waktu. Kita akan mengenal satuan debit. Satuan debit itu diturunkan dari satuan volume dan waktu. Berarti kita akan mengetahui satuan volumenya terlebih dahulu. Satuan volume yang sering digunakan adalah meter kubik, desimeter kubik, atau sama dengan liter dan mililiter. Kenapa kok meter satuannya kubik ya? Atau pangkat 3 ya? Karena volume adalah itu kalau kita belajar tentang volume, satuannya pasti kubik. Ya. Jadi makanya di sini satuan volume adalah kubik. Kemudian yang sering digunakan tadi ya, desimeter kubik itu sama dengan liter. Kemudian yang kedua, satuan waktu. Satuan waktu itu hampir sama dengan satuan pada tadi kecepatan, yaitu jam, menit, dan detik. Berarti satuan debit itu kan tadi turunan dari volume dan waktu. Satuan debit itu biasanya liter per jam, atau liter per menit, atau liter per detik. Ya, satuan debit itu liter per jam, atau liter per menit, atau liter per detik. Di sini Bapak punya contoh soal. Pak Dono mengisi kolam yang kosong dengan air menggunakan selang. Kolam tersebut terisi air sebanyak 54 meter kubik dalam waktu 90 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari selang tersebut? Mari kita selesaikan sama-sama soal berikut. Volume itu tadi kita udah ketahui 54 meter kubik, waktunya 90 menit. Sedangkan kalian lihat di sini yang ditanya adalah liter per menit. Berarti ada satuan yang kita ubah ya. Berarti volumenya kita ubah menjadi liter. Tadi liter itu sama dengan berapa? Desimeter kubik. Berarti kita ubah menjadi desimeter kubik dulu. Berarti hasilnya adalah 54.000 desimeter kubik. Kok 54.000? Ya, caranya adalah kalau dalam satuan panjang itu kan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, ya, sentimeter, milimeter. Berarti meter ke desimeter itu turun satu tangga. Ya, meter ke desimeter turunnya satu tangga. Berarti dikalinya berapa? Dikalinya 1000. Kenapa dikali 1000? Karena pangkat 3 atau nolnya 3. Berarti dikali 1000. Kalau pangkatnya 2,
berarti dikalinya 100. Kalau tidak ada pangkat atau meter ke desimeter, itu hanya dikali 10. Jadi itu kenapa hasilnya jadi 54.000. Ya, berarti kalau turun satu tangga, kalau satuannya kubik atau pangkat 3, dikalikan 1000. Kalian ingat baik-baik ya. Kemudian sudah menjadi desimeter kubik, itu sama dengan berapa liter? Ya, berarti sama dengan 54.000 liter. Jika kita sudah ubah, kita akan cari debitnya. Debitnya adalah volume per waktu atau volume dibagi waktu. Berarti sama dengan ya 54.000 per 90. Hasilnya adalah berapa? Ya pintar, 600. Jadi debit air yang mengalir dalam selang adalah 600. Satuannya ya yang ditanya liter per menit. Tadi kita sudah ubah. Jadi liter per menit. Kemudian contoh soal yang kedua. Dani mengisi akuarium yang memiliki volume 75 desimeter kubik dalam waktu 15 menit. Berapa liter per menit debit air untuk mengisi akuarium tersebut? Kita akan selesaikan. Ya, volumenya adalah berarti 75 desimeter kubik. Waktunya 15 menit. Desimeter kubik itu sama dengan liter, berarti sama dengan 75 liter. Baru kita masukkan rumus debit. Rumus debit adalah volume banding waktu atau per waktu. Berarti volumenya 75 per 15. Hasilnya adalah, ya pintar, hasilnya 5. Jadi debit air untuk mengisi akuarium adalah 5, ya satuannya liter per menit. Pintar. Ya, sampai sini sudah paham ya, jika mencari debit air. Tapi jangan lupa satuannya jangan sampai ketinggalan. Sekarang kita akan masuk ke perbandingan volume dan waktu. Perhatikan tabel berikut. Ya, di sini volumenya ada 20. Ya. Kemudian waktunya 2. Bisa 2 jam. Ya, kita buat 2 jam saja. Kemudian volumenya itu liter satuannya, berarti 20 liter, waktunya 2 jam. Kalau 40 liter, waktunya 4 jam. Berarti debitnya adalah 20 per 2 sama dengan 10. 40 per 4 sama dengan 10. Berarti ini debitnya sama. Ya, sama-sama 10. Apa satuannya? Liter per jam. Berarti kita buat tabel, diubah menjadi huruf. Hurufnya A, B, C, D. Jadi ini sama seperti tadi ya, di dalam perbandingan jarak dan waktu pada kecepatan. Ya, jadi ini sama persis. Jadi kalau kalian tadi sudah melihat video tentang perbandingan jarak dan waktu pada kecepatan, kalian pasti akan paham tentang volume dan waktu pada debit. Bentuk perbandingannya jadi 20 banding 2 sama dengan 40 banding 4. Ya, sama seperti tadi. Kemudian A banding B sama dengan C banding D. Karena 20 ya banding 2 itu 20 bagi 2 atau per 2 sama dengan berapa? Ya, benar, 10. 40
per 2 atau banding 4, maaf, banding 4 sama dengan berapa? 10. Tadi kita udah lihat sama-sama 10 kan? Oke. Lalu kita ubah menjadi bentuk perkalian. Bentuk perkaliannya adalah berarti 20 dikali 4 sama dengan 2 dikali 40. 20 kali 4, 80. 2 kali 40, 80. Perbandingannya. Berarti bentuk perkaliannya kalau itu berarti A kali D, A dikali D ya, sama dengan B-nya dikali C. Jadi disilang. Ya. Jadi ini bentuk perkalian. Sama kan seperti tadi yang kecepatan. Berarti kesimpulannya A banding B sama dengan C banding D. Kalau diubah menjadi bentuk perkalian, A kali D sama dengan B kali C. Berarti mencari A-nya sama seperti tadi, B kali C per D. Mencari B-nya itu sama, A kali D per C. Mencari C itu A kali D per B. Mencari D sama dengan B kali C per A. Ya, sama persis ya? Ya, betul. Sama seperti tadi yang tentang perbandingan kecepatan. Sama. Ya, berarti kalau kalian sudah paham tadi, kalian akan lebih mudah dan cepat mengerjakan soal tentang debit. Nah, ini ada contoh soal ya. Tabel berikut menunjukkan hubungan volume dan waktu untuk mengisi bak mandi dengan debit tetap. Berarti debitnya tetap itu berarti sama. Ya. Jadi di sini ada volumenya 30 liter, waktunya 22 menit. Ya, berarti satuannya liter sama menit. Kemudian kalau 60 liter berarti berapa menit ya waktu yang dibutuhkan. Kemudian penyelesaiannya sebagai berikut. 30 banding 2 sama dengan 60 banding D. Kita ubah dulu menjadi perkalian. Berarti 3 dikali D sama dengan 2 dikali 60. Berarti yang ditanya D. Berarti D-nya sama dengan berapa? Ya, pintar. 2 dikali 60 per 30. Berarti D sama dengan 120 per 30. D sama dengan 4. Berarti waktunya adalah 4 menit. Kita masuk ke soal berikutnya. Sama, tabel berikut menunjukkan hubungan volume dan waktu isi bak mandi dengan debit tetap. Lengkapi tabel berikut. Di sini ada 30 liter. Waktunya 2 menit. Nah, kalau dalam waktu 3 menit, berarti berapa liter volumenya? Ya, berarti penyelesaiannya sama. Kita buat perbandingannya dulu. Berarti 30 banding 2 sama dengan C banding 3. Berarti sekarang yang ditanya adalah C-nya. Berarti kita ubah dulu menjadi perkalian agar lebih mudah. 30 dikali 3 sama dengan 2 dikali C. Berarti C sama dengan, ya pintar. Berarti 30 kali 3 per 2. Berarti kita hitung. 30 kali 3, 90 per 2. Sama dengan berapa? Ya benar, 45. Berarti dalam waktu 3 menit itu volume yang terisi adalah 45 liter. Sekarang lanjut ke soal cerita. Sebuah keran membutuhkan waktu 12 menit untuk mengalirkan air sebanyak 50 liter. Jika keran tersebut dialirkan selama 36 menit, tentukan volume air yang dialirkan. Berarti langkah awal untuk penyelesaian tersebut adalah kita membuat tabel terlebih dahulu. Jadi kita buat tabel seperti ini agar nanti lebih mudah. Berarti tadi 50 liter
waktunya adalah di sini 12 menit. Berarti 50 sama 12. Nah, ini yang diketahui berikutnya adalah 36 liter. Berarti yang diketahui adalah 36 menit. Berarti di sini kita tulis 36 menit. Nah, volumenya berapa liter yang dialirkan? Nah, ini. Berarti yang dicari adalah ini apa nih? C-nya. Pintar. C-nya ya. Berarti sekarang kita akan buat perbandingannya. 50 banding 12 sama dengan C berbanding 36. Berarti kita ubah dulu menjadi perkalian. Bentuk perkaliannya berarti 50 kali 36 sama dengan 12 dikali C. Nah, kita akan mencari C-nya. C-nya sama dengan berapa? Ya, benar. 50 dikali 36 per 12. C sama dengan 50 kali 36 itu 1800 per 12. Berarti C sama dengan berapa? Ya, benar. 150. Berarti jadi volume yang dialirkan selama 36 menit adalah 150 liter. Ya, sampai sini sudah jelas ya. Satuannya adalah liter. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran tentang perbandingan ya dalam kecepatan dan debit adalah yang pertama, kecepatan bersesuaian dengan debit. Karena perbandingannya sama ya. Kalau di dalam kecepatan itu adalah jarak per waktu. Kalau di debit, volume per waktu. Ya, tadi kita sudah pelajari sama-sama. Yang kedua, jarak itu bersesuaian dengan volume. Ya. Lalu yang ketiga, waktu bersesuaian dengan waktu. Pada waktu di rumusnya kecepatan dan waktu di rumusnya debit. Itu sama. Kemudian yang keempat adalah bentuk perbandingan dan bentuk perkalian pada kecepatan dan debit adalah sama. Jadi tadi seperti tadi, A banding B sama dengan C banding D. Kalau diubah menjadi bentuk perkaliannya sama. A dikali D sama dengan B dikali C. Terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang perbandingan ya pada kecepatan dan debit. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Bapak. Pelajari kembali soal-soal yang ada di buku agar kalian lebih memahami dan nanti lebih cepat dalam mengerjakan soal-soal. Yang perlu kalian ingat adalah jika nanti pada tabel kalian suruh mencari waktu atau mencari volume ya atau mencari jarak, itu kalian harus lebih paham. Semoga ya dengan penjelasan ini kalian dapat mendapatkan nilai ya dari soal-soal yang akan diberikan dengan sesuai dengan harapan kalian nilai tersebut. Kalau kalian memang nanti belum paham, kalian pelajari dulu, kalian latih dulu, baru nanti kalian kerjakan soal-soal yang akan diberikan. Sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran matematika kita. Sampai ketemu lagi nanti di pembelajaran matematika selanjutnya. Pesan Bapak, selalu jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, jangan keluar rumah jika memang tidak perlu. Kalau keluar rumah, ingat harus selalu pakai masker, walaupun hanya kalian untuk
ke warung, atau bermain. Semoga kalian selalu sehat, dilindungi oleh Tuhan, dan kita tidak terkena penyakit COVID-19. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.